Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPS mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi apa sajakah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan. Mengapa demikian? Karena manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Pertanian dapat juga diartikan mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam-menanam. Usaha pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia sering disebut sebagai negara agraris. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan di sini yaitu menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Perkebunan dapat juga diartikan sebagai usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Nah, perbedaannya dengan pertanian adalah perkebunan tanaman yang ditanam untuk diperdagangkan dalam skala besar. Nah, makanya di sini dikatakan seperti menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Ketiga yaitu perikanan. Perikanan merupakan pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Perikanan merupakan usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Pembudidayaan hewan perairan bisa dilakukan di darat dan juga di laut. Untuk contoh di darat yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air payau. Untuk air payau biasanya dilakukan di daerah-daerah tepi pantai. Sedangkan untuk perikanan laut yaitu dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap contohnya ikan kerapu, cakalang, tuna, kakap, dan teri. 4 yaitu peternakan. Peternakan merupakan pembudidayaan hewan ternak. Peternakan dapat juga dikatakan sebagai usaha membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Hewan yang diternak misalnya ayam, sapi, kambing, atau bebek. Hewan tersebut dapat dimanfaatkan langsung untuk konsumsi manusia ataupun dimanfaatkan bagian tubuh lainnya. 5. Kehutanan. Kehutanan merupakan upaya meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Kehutanan dapat juga dikatakan sebagai upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia dapat berarti untuk memberikan keuntungan atau untuk pelestarian alam. Kegiatan kehutanan dapat juga dikatakan sebagai upaya memanfaatkan hutan untuk memberikan keuntungan bagi manusia. 6. Perindustrian. Perindustrian merupakan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Perindustrian dapat dikatakan bukan saja mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam perindustrian bisa juga mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku baru bisa dijadikan menjadi barang jadi.
Kegiatan industri dapat dilakukan secara sederhana di rumah ataupun secara besar-besaran di pabrik. Industri sederhana yang biasa dilakukan di rumah atau dikenal dengan industri kecil membutuhkan modal yang sedikit dan juga tenaga kerja yang sedikit. Sedangkan untuk industri yang besar yang biasanya dilakukan di pabrik itu membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih besar. 7 yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa yaitu melayani masyarakat. Usaha di bidang jasa merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Wujud jasa tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Beberapa jenis-jenis usaha jasa yang ada di masyarakat antara lain yaitu jasa angkutan atau transportasi, ada jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan juga bisa saja ada jasa rekreasi. 8. Perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali kepada orang lain. Orang yang melakukan usaha perdagangan disebut pedagang. Perdagangan dilakukan oleh warung, toko, pedagang kaki lima, dan pedagang besar. Tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan perdagangan disebut pasar, mal, toko, atau sekarang dengan cara pembelanjaan online. Berikut merupakan usaha-usaha yang bisa dilakukan di bidang pariwisata dan ini merupakan masuk dalam kelompok jenis kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Nah, usaha-usaha yang bisa dilakukan di bidang pariwisata yaitu bisa saja sebagai penyewaan tempat penginapan, penjualan cenderamata, penjualan makanan dan minuman di tempat wisata, dan yang terakhir yaitu jasa transportasi wisata. Demikianlah penjelasan Bu Uma hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.